Hai. Hari ini kami berada di SMPK Santo Paulus Karuni dan hari ini kami akan melakukan wawancara proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru IPA. Jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Ibu bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan yang pernah Ibu lakukan di kelas. Mungkin kesempatannya saya persilakan kepada Di sini kami pertama. Biasanya ibu dalam pembuatan soal untuk dalam bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester itu biasanya sudah sampai di tingkat mana? Dan soal yang dibuat itu dalam PTS dan PAS itu apakah menggunakan pilihan ganda ataukah uraian isian itu? Tergantung dari persetujuan sekolah, tergantung sekolah. Kalau mau di PTS-nya itu kita susun biar uraian saja boleh, tapi kami kan di sini online toh, sudah ujian online, jadi kebanyakan pakai pilihan ganda. Jadi Bu saya mau bertanya sedikit, apakah dalam menggunakan media itu Ibu pernah menggunakan media LCD begitu Ibu? Tampilan seperti PowerPoint. Kalau kami di sini LCD-nya ada, tapi kalau ada gambar-gambar yang sulit juga bisa. Tetapi kebanyakan kami di sini tidak menggunakan. Ada juga beberapa guru yang pakai. Kalau kelas 9 sih bisa. Jadi jarang Ibu ya? Iya, jarang digunakan. Lalu Ibu, saya mau tanya sedikit, pemakaman siswa di SMP Santo Paulus Karuni ini kira-kira sudah di tingkat mana Ibu? Apakah C1, C2, C3 atau sampai C6? Kalau pemahaman siswa itu paling banyaknya di C3. Kebanyakan siswa itu kan banyak, apalagi yang tidak mampu banyak sekali. Kalau kelas banyak itu kelas B dengan C itu agak setengah mati mereka. Bagaimana Ibu menyusun instrumen penilaian atau rubrik penilaian dan cara menilai Ibu tuh bagaimana ke siswa? Itu kan kita pertama itu menilai dari kemampuan siswa, ada dia punya penilaian sendiri. Terus penilaian sikapnya juga ada. Terus pengetahuannya juga ada. Berarti itu semua kita rangkum, terus kita bagi. Baru kita dapat hasil akhirnya. Penilaian sikap, pengetahuan, karakter mereka masing-masing, itu yang kami menilai di sekolah ini. Kalaupun dia punya kemampuan atau pengetahuannya kurang, nanti ada bantuan dari nilai sikapnya juga. Jadi bisa membantu sedikit dia punya nilai. Ibu pernah buat studi kasus begitu untuk adik-adik mereka yang sekolah sini, terus cara penilaian Ibu tuh menggunakan apa? Kami kalau studi kasus di sini ada kan kesiswaan yang harus lihat di situ. Tiap balik kelas itu punya buku studi kasus. Nah, untuk penilaiannya kami menggunakan poin. Poin misalnya kalau dia tidak datang sekolah hari ini, poinnya 5. Atau kalau dia ada masalah yang fatal sama sekali, poinnya 25, 30. Nah, kalau sudah sampai 30 poinnya, berarti itu ada surat panggilan orang tua. Sebelum Ibu mengajar itu Ibu belajar juga materi yang akan Cari materi, cari memang materi. Kalaupun kita ketemu materi yang agak sulit, kita bisa cari di internet. Kita harus tahu dulu materi itu seperti apa, karena kita besoknya kalau kita mengajar takutnya siswa akan tanya materi yang kita belum mengerti. Nah, itunya di situ. Apakah dalam proses pembelajaran itu Ibu menggunakan buku paket begitu Ibu? Pakai buku siswa, paket ada buku siswa. Kalau kurikulum merdeka ada buku siswa. Bukunya disiapkan oleh sekolah. Berarti pada saat Ibu mengajar itu kan Ibu jarang menggunakan LCD, jadi menggunakan Kan sudah ada buku siswa toh, jadi mereka tinggal pakai. Jadi pakai papan tulis. Dalam proses pembelajaran itu Ibu, setelah Ibu lihat atau amati itu
banyak tidak siswa yang minat dengan pelajaran Ada IPA. yang minat, ada yang tidak minat, tapi paling banyak itu kalau sudah bilang IPA hitungan, so agak susah kasih lurus mereka pengongkat semua. Tapi kalau perempuan itu tidak terlalu masalah. Kalau laki-laki yang paling rese, paling setengah mati. Dan mungkin yang terakhir Bu, yang pertanyaan yang tadi, kira-kira metode yang sering digunakan metode apa ya? Metode paling banyak kami di sini dengan metode diskusi. Kalau model pembelajaran, Model pembelajarannya itu tentang hanya metode STAT, STAD. kenapa menggunakan metode tersebut? Karena metode itu yang kami lihat dari kemampuan siswa juga tuh. Biasa metode kooperatif learning itu juga bisa. Itu yang sering digunakan. Itu yang sering digunakan karena tergantung dari materinya terus dengan kemampuan siswa juga. Kadang kalau kami pakai metode pembelajaran yang baru mereka juga kurang pakai. Jadi kami hanya menjelaskan saja. Jadi dalam proses pembelajaran itu siswa lebih banyak dibentuk dalam kelompok itu. Paling banyak bentuk kelompok dengan bagi LKS mereka atau biasa juga kalau dengan kelompok satu meja 2 orang itu saling berdiskusi. Dalam misalnya kalau sudah berapa kali ibu pertemuan untuk mengajar, apakah pertemuan berikutnya ibu adakan kuis atau penilaian harian? Misalnya kalau bab 1 selesai atau tema 1 selesai, biasa saya adakan ulangan harian untuk tes kemampuan mereka pada satu tema itu. Jadi soal-soal yang ibu berikan itu dia sistem menjelaskan. Kecuali kalau pilihan ganda itu kan mereka hanya feeling, sementara kemampuan mereka saja tidak bisa. Jadi kami harus buat mereka dengan menjelaskan. Tapi kalau di ujian UTS atau ujian akhir itu pakai pilihan ganda karena dia pakai online. Dan yang berikut itu Bu, kira-kira hal apa yang menarik ketika Ibu menjadi seorang guru IPA di SMP, dan hal apa yang tidak menarik menurut Ibu ketika atau tantangannya Ibu alami? Iya, kalau hal menariknya itu bagus juga karena kita sebagai guru itu bisa mengajarkan banyak siswa ya. Dengan begini juga kita dikasih tantangan apa mampu dan tidak. Ya. Tetapi tantangannya di sini memang tantangan seorang guru itu terlalu banyak. Mau sakit mau tidak sakit tetap masuk sekolah. Mau sakit apa saja masuk karena kita punya tanggung jawab itu menghadapi siswa.